dasar pelindungan tanaman dengan tema sintometik. Perkenalkan, nama saya Siti Masyundari dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Afifah Zurabdumayati dengan NIM 086. Perkenalkan, nama saya Iqbal Jurjuli dengan NIM 075. Perkenalkan, nama saya Edi Hidayah dengan NIM akhir 079. Saya akan menjelaskan terkait pengertian dari sintometik. Nah, sintometik sendiri itu merupakan dari bagian fitopatologi yang menyelidiki, melukiskan, dan membanding-bandingkan gejala dari penyakit pada tumbuhan. Apaan tuh? Nah, gejala sendiri itu biasanya dikenal atau disebut juga dengan simptom. Jadi, gejala sendiri itu merupakan suatu perubahan yang ditunjukkan oleh tumbuhan itu sendiri sebagai akibat dari serangan penyebab penyakit. Nah, gejala sendiri jika berdasarkan sifat itu ada dua. Yang pertama ada gejala lokal dan yang kedua ada gejala sistemik. Gejala lokal sendiri merupakan gejala yang terbatas, yang bersifat setempat. Biasanya disebabkan oleh cendawan atau bakteri. Selanjutnya, gejala sistemik. Gejala sistemik sendiri itu merupakan gejala yang menyebar dan meliputi seluruh tubuh pada tanaman. Dan gejala ini biasanya disebabkan oleh virus atau penyakit-penyakit fisiologis. Gejala secara morfologi ada tiga. Satu, gejala-gejala nekrotis. Yang kedua, gejala-gejala hipoplastis. Yang ketiga, gejala-gejala hiperplastis. Gejala-gejala nekrotis. Gejala ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel atau bagian sel atau selnya mati. Gejala nekrotis diantaranya ada nekrose, kolose atau menguning, perforasi, kanker, eksudasi atau pendarahan, dan busuk atau retting. Nah, contohnya itu ada nekrose pada daun jambu, yaitu matinya sel atau sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bercak-bercak atau noda-noda berwarna coklat atau hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Terkadang bercak tersebut berbentuk garis-garis kontris. Kemudian ada klorose atau menguning pada daun pepaya, yaitu perubahan warna dari bagian tanaman yang seharusnya hijau menjadi kuning akibat rusaknya klorofil. Yang kemudian ada perforasi pada daun jambu air, adalah nekrose yang diikuti oleh rontoknya sel-sel mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Yang kedua gejalanya yaitu gejala hipopletis. Gejala hipopletis adalah gejala yang disebabkan karena terhambatnya atau terhentinya pertumbuhan sel. Gejala hipopletis diantaranya yang pertama ada roset, yang kedua ada kerdil, yang ketiga ada perubahan simetris. Untuk contoh tumbuhannya itu tumbuhan pada gelodokan tiang. Di sini saya akan menjelaskan tentang hiperplastis. Gejala hiperplastik adalah gejala yang disebabkan karena pertumbuhan sel yang lebih biasa. Terus gejala hiperplastis diantaranya itu Whitbourne atau sapu, cecidia, gal atau tumor, intumescensi, terus erinose, yang kelima fasciasi, dan enam menggulung, menggeriting atau keruput. Nah, di sini sudah contohnya itu pada tumbuhan ini menggulung, yaitu pada rumput minjangan di Perumahan Telang Indah, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Gitu. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.